Para sahabat desa, ini ada seorang sahabat, seorang pemuda yang meminta saya untuk berbicara tentang pemuda. Tentu kaitannya dengan dana desa, dengan pembangunan desa, dengan desa secara keseluruhan. Karena itu saya sekarang akan berbicara tentang pemuda yang berdesa dan sekaligus berpolitik, memanfaatkan desa sebagai arena politik bagi kaum muda. Pemuda berdesa itu artinya pemuda memanfaatkan desa itu sebagai ruang kehidupan dan penghidupan. Itu intinya, kehidupan itu artinya ya relasi sosial, membangun kerukunan, solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial, gotong royong dan sebagainya. Itu yang sangat romantis. Kalau penghidupan artinya juga memanfaatkan desa itu sebagai ladang untuk penghidupan baik secara ekologi maupun secara ekonomi. Dalam hal berdesa, pemuda itu bisa berperan pada banyak hal, banyak aktivitas, banyak ruang. Pertama ini Karang Taruna. Karang Taruna itu sebagai lembaga kemasyarakatan. Kalau desa kan ada pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan. Kemasyarakatan ini tadi kehidupan sosial tadi terutama ya. Dan lembaga kemasyarakatan, baik itu Karang Taruna maupun PKK, ini adalah mitra pemerintah desa untuk menjalankan atau implementasi kebijakan. Selain ada PKK dan Karang Taruna, itu juga ada misalnya ini ya, tim pengelola kegiatan. Nah ini tim pengelola proyek terutama. Pemuda juga bisa berperan di situ. Ini saya kira Karang Taruna itu menarik, bisa untuk kepentingan banyak hal. Baik itu melatih kepemimpinan, melatih berorganisasi. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang kepala desa, karena kepala desa ini begitu memuliakan para pemuda, tentu muda-mudi tidak hanya laki-laki, yang perempuan juga ya. Karang Taruna memperoleh support, memperoleh ruang yang baik, ada pendanaan. Jadi menurut kepala desa, mengapa dia menggerakkan Karang Taruna? Dia bilang bahwa daripada nanti pemuda itu melakoni kegiatan yang negatif, entah itu miras, bahkan narkoba, judi, kelai gitu, pokoknya hal yang negatif, maka lebih baik disalurkan pada kegiatan yang positif. Positif itu bisa bermacam-macam tergantung pada dinamika, aspirasi yang ada di desa itu. Entah itu kegiatan olahraga atau kegiatan sosial, atau kegiatan yang ini ya berorientasi pada ekonomi, entah itu pelatihan keterampilan yang nanti digerakkan oleh Karang Taruna atau yang lain. Jadi ada budget yang disediakan oleh pemerintahan desa, dan memang ini kalau soal dana desa itu agak dilarang ya kalau digunakan untuk membiayai organisasi Karang Taruna. Karena kemasyarakatan tidak di-cover oleh dana desa. Tetapi kalau dari sisi untuk kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan, entah itu mengembangkan ekonomi atau kesenian, nah itu baru bisa didanai. Jadi artinya kegiatan yang didanai itu maksud saya yang bisa didanai itu bukan organisasi tetapi aktivitas yang mengarah pada pembangunan dan pemberdayaan. Itu Karang Taruna, saya kira saya apresiasi pada kepala desa itu, dan ini saya kira menarik. Seperti yang terus saya menambahkan pada kepala desa, baik Pak Desa, ini pemuda ini perlu diberikan ruang termasuk untuk belajar mengorganisir diri dan ini ya kepemimpinan ya. Kita mulai dari bawah, jadi kepemimpinan itu tidak hanya karbitan setelah masuk partai gitu ya, tetapi bisa kita buat di level desa. Ya nanti Karang Taruna bisa berkembang lebih jauh, misalnya
bisa menjadi anggota BPD, bisa menjadi perangkat desa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini para pemuda di luar kerangka organisasi Karang Taruna itu secara individual bisa terlibat dalam berbagai macam kegiatan desa, termasuk misalnya tadi ya, tim pengelola kegiatan proyek tadi ya. Misalnya ada program entah itu digitalisasi atau perbaikan administrasi atau infrastruktur dan lain-lain. Jadi pemuda bisa terlibat di situ dan saya menjumpai ada banyak pemuda yang concern atau punya keterampilan di bidang IT juga membantu pemerintah desa dan dari sana itu bisa memperoleh rezeki gitu ya. Ini tim pengelola kegiatan. Kemudian juga yang ketiga bisa menjadi kreator. Ini kreator terutama yang berorientasi pada kemajuan ekonomi desa. Baik secara mandiri atau bisa juga disupport, didukung atau menjadi bagian dari program kerja pemerintah desa. Ini ada banyak, entah itu misalnya mengembangkan e-commerce ya, atau kalau misalnya desa punya agenda desa wisata, maka para pemuda bisa menjadi pemain bagaimana mengembangkan promosi ya, strategi pemasaran promosi kepada khalayak untuk meningkatkan daya tarik wisatawan datang ke desa yang bersangkutan. Demikian juga dengan nanti e-commerce yang lain, misalnya ini promosi ya, hasil bumi atau produk-produk lokal, mulai dari proses produksi, packaging, distribusi dan sebagainya, para pemuda saya kira bisa berperan di situ. Bisa secara mandiri, atau bisa juga nanti dengan wadah BUMDesa. Terserah lah, ini arenanya bisa sangat beragam dan memang dalam pengalaman sudah cukup banyak ya. Misalnya ada kalau desa wisata sebelum dulu ada BUMDesa itu para pemuda lah yang kemudian berkreasi untuk ini ya, Pok Darwis, kelompok sadar wisata itu ya. Dan ini diberi judul misalnya pemuda membangun desa. Ini ada contoh. Misalnya di Ngelanggeran ada beberapa tokoh pemuda yang berkiprah luar biasa mengembangkan desa wisata ini dan itu disupport oleh pemerintah desa. Saya kira tidak hanya Ngelanggeran, di banyak tempat juga ada contoh-contoh yang sama, entah itu di bidang wisata atau di bidang ekonomi atau pertanian atau macam-macam lah. Jadi tergantung pada konteks dan kepentingan lokal. Nah, ini maksud saya dimensi yang pertama pemuda berdesa dan berdesa ini bisa menjadi alas sosial bagi yang kedua yaitu pemuda berpolitik. Jadi jangan sampai alergi politik, anti politik gitu ya. Dan politik itu bisa bermacam-macam, bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa. Saya sering berdiskusi, ada pemuda yang semacam curhat gitu. Kepala desanya nggak berbuat banyak, saya tanya korupsi enggak sebenarnya, tetapi ya konservatif tidak berbuat banyak. Nah kalau begitu kepala desa jangan dilawan, diminta ya. Jadi banyak ini pengalaman seperti itu, kalau dilawan ya nanti kepala desa juga akan balik melawan. Lebih baik diminta ya, menyampaikan gagasannya, keluhannya dan kemudian ini diharapkan nanti kepala desa juga berbuat. Kecuali memang kepala desa yang sudah mulai luar biasa lah, jelek lah. Yang saya sebut sebagai bandit, nah ini memang harus dilawan secara lebih keras. Kemudian yang lain, ini saya sering mengemukakan dan ada juga video saya yang lain, pemuda ini harus merebut kekuasaan. Ya, entah itu karena kondisi yang sudah buruk atau memang karena pengen punya cita-cita yang lebih besar. Saya kira ada banyak pemuda yang usia-usia 30-an, kepala desa yang masih muda dan dulu karena memang dia sudah lama aktivitas sosial, aktivitas berdesa dan suatu saat itu aktivitas sosial itu yang memupuk modal sosial ini dikapitalisasi menjadi modal politik untuk merebut kekuasaan. Ini saya kira ada banyak contoh, ini para pemuda yang menjadi kepala desa dan salah satu dampak positif dari undang-undang desa ini muncul ya. Para pemuda, para sarjana yang fresh graduate pulang ke desa beberapa tahun beraktivitas dalam berbagai ruang. Lalu ketika Pilkades itu digelar,
mereka bergegas ya, membawa tujuan atau nilai-nilai yang lebih baru, yang lebih baik, dan kemudian berhasil memperoleh dukungan dan menjadi kepala desa. Jadi ini merebut kekuasaan. Saya di mana-mana itu bicara itu. Misalnya di forumnya Bina Desa, di sana Bina Desa juga punya banyak teman para pemuda, dan saya selalu katakan jangan anti politik, berpolitiklah, manfaatkan desa itu sebagai arena politik, baik itu memupuk kepemimpinan maupun merebut kekuasaan. Rebutlah kekuasaan kepala desa itu nanti demi kemajuan, demi perubahan ya. Itu saya kira pesan yang bolak-balik saya sampaikan, dan memang ini tantangannya luar biasa. Luar biasa ya, jadi artinya memang nggak bisa karbitan. Kalau misalnya ada pemuda ngobrol dengan saya, Anda sudah berkiprah apa? Kalau Anda tiba-tiba datang nyalon ya bisa kalah ya. Karena itu ini loh, social capital atau modal sosial ini yang dipupuk dulu lalu dikapitalisasi menjadi modal politik. Nggak usah buru-buru gitu ya. Rebut dulu cinta hati rakyat itu memang harus direbut. Dan setelah berkuasa ya ini ya nanti Anda bisa membawa perubahan baru, meskipun itu tantangannya juga sangat besar. Berhadapan dengan perangkat desa yang mungkin sudah sepuh-sepuh, itu juga tantangan, dan itu hal yang biasa. Dan saya berharap ini para pemuda yang berpolitik dengan cara berdesa, yang berdesa tapi juga berpolitik ini di satu sisi bisa memupuk leadership yang lebih baik. Yang kedua ini juga menjadi ini ya, desa itu bisa menjadi lebih hidup dan dinamis. Jadi artinya itulah jadi desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan. Kalau para pemuda itu lebih aktif baik secara sosiologis maupun secara politik, maka kehidupannya akan lebih menarik, lebih dinamis, lebih demokratis, dan dari sana itu akan bisa mendorong kehidupan ekologi dan ekonomi juga akan semakin terdongkrak.